Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatimin nabiyyin wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, termasuk pagi hari ini kita bisa menaikkan kewajiban Allah salat subuh secara berjamaah. Rodok spesial mergane rodok dawa. Kirang panjang napa cekap niku? Ibu-ibu? Kirang. Nggih. Ibu-ibu kurang. Nggih. Ya Bapak-bapak. Nggih. Niki wong nggih lek napa niku sikile mboten rada kemeng mau tak dua awakne ngoten Pak. Nggih, alhamdulillah. Dan kemudian kita bisa melanjutkan dengan taklim nggih, dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan petunjuk kepada kita dengan sholat subuh yang kita kerjakan dan juga dengan agenda baik, dengan satu kebaikan yang kita kerjakan selanjutnya, yaitu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Allah berikan petunjuk hingga kita tidur lagi nanti dilimpahkan dengan rahmat dan kasih sayangnya, dan besok semoga Allah bangunkan kita dalam kondisi yang sama, masih menggenggam iman hingga kelak kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nggih, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kita Pak. Nggih. Pembacaan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, hadis yang ke-46. Ini belum live streaming ya? Oh gitu, nggih. Wah, nggih. Nggih sesekali ngeten iki gendo teko. Tapi yang jauh-jauh sing misakne niki. Nggih, pun ndak apa-apa. Tapi niki dianu nggih, di-save dulu. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hadis 46. Sebelum ini. Niki sampun apa dereng? Sampun. Ya benar toh, sampun sudah. Oh berarti Pak Tri. Ini dibaca dulu aja, diulangi untuk pembuka. Nggih. Hadis 45 Bapak Ibu. Hadis 45. Saya baca panjenengan tirukan. Wa an Saubana dari Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Kala dia berkata,
Kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila insarafa selesai, min salatihi dari salatnya, istaghfarallah, beliau meminta ampun kepada Allah, salasan 3 kali. Waqala, dan berdoa, Allahumma ya Allah, antas salam, engkaulah yang maha selamat. Wa minka, dan darimu, assalama, keselamatan. Oh, assalamu nggih. Tabarakta, maha barakah engkau, ya dzal jalali, wahai yang memiliki keagungan, wal ikrami, dan kemuliaan. Nggih, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi mengulang Bapak Ibu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau ini hadisnya hampir nggih, ya banyak yang meriwayatkan dari sahabat, banyak. Yang paling masyhur dan yang paling kuat itu adalah riwayatnya sahabat Thauban. Thauban itu budaknya Nabi. Ini termasuk budak sing cerdas nih Pak. Budak sing cerdas karena meriwayatkan cukup banyak hadis nih Thauban. Hadisnya riwayat Imam Muslim, berarti lek coro kasta hadis sahih niku Bapak Ibu tingkatan yang ketiga. Kasta hadis sahih niku paling sahih niku Bukhari Muslim. Jadi kalau diriwayatkan Bukhari plus Muslim. Kasta selanjutnya itu Bukhari saja, terus di bawahnya lagi Muslim saja, terus nanti ala syarti Bukhari, ala syarti Muslim. Nggih, ini yang paling sahih niki. Nabi itu punya kebiasaan Bapak Ibu, selesai sholat bukan kok setelah zikir nggih. Selesai sholat berarti setelah salam, ngoten. Selesai salat, setelah salam, beliau istaghfarallah salasan. Beliau akan meminta ampun kepada Allah 3 kali Bapak Ibu. Nah, 3 kali. Di sini ini saya saya pertegas di sini Bapak Ibu, tidak disebutkan lafaz istighfarnya. Cuman disebutkan oleh sahabat Thauban, beliau beristighfar 3 kali. Lafaz istighfar, loh napa mawon lafaz istighfar kathah Bapak Ibu, minimal ya astagfirullah. Wonten enten sing sayyidul istighfar barang, nggih ta Pak? Itu juga istighfar tapi namanya sayyidul istighfar. Sayyidnya istighfar. Kenapa dinamakan sayyidnya istighfar? Karena ya sayyid itu tuannya. Lafaz istighfar sing paling saya nggih sayyidul istighfar. Hafal panjenengan? Pripun? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ngoten nggih. Baik. Lajeng hadirin dirahmati Allah. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, istighfarallah salasan tidak tidak disebutkan khusus. Dan napa niku anehnya nggih, bukan aneh sih sebenarnya Bapak Ibu nggih. Mungkin karena mafhum juga, karena sudah cukup difahami dan dipraktekkan oleh para sahabat secara turun-temurun sampai ke kalangan tabi'in, sampai ke ulama-ulama kita, Bapak Ibu. Tidak ada periwayatan sama sekali, tidak ada riwayat sama sekali dari para sahabat bagaimana istighfarnya Nabi. Ngoten. Setelah sholat niku istighfarnya Nabi, loh terus dapatnya astagfirullah dari mana? Nah itu, silahkan ditampilkan Pak Tri. Niki ini hadis-hadis yang tidak ada di napa niku mboten enten teng Bulughul Maram, kita tambahkan Bapak Ibu. Yang bawahnya. Nah, istighfar setelah sholat.
Ini hadirin, lagu saya enggak file. Oh iya sih, sebentar. Istighfar setelah salat. Saya bacakan Bapak Ibu nggih. Jenengan tirukan nggih. Dari Sauban juga, Sauban Maula Rasulillah, bekas budak Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim. Istighfar judulnya, saya kasih judul istighfar setelah salat. Saya baca, jenengan tirukan Bapak Ibu. Kana Rasulullahi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza apabila insarafa bubaran min salatihi dari salatnya, istaghfara beliau meminta ampun salasan 3 kali. Waqala dan berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sama nggih sampai di sini. Qalal walidu, al-walid berkata, nah, iki ngerti walid siapa? Al-walid ini perawinya, nggih, perawinya Bapak Ibu. Jadi dalam napa niku hadis ini kan enten perawine sebelum sampai ke Imam Muslim, ada perawinya. Namanya Al-Walid. Fakultu, maka aku berkata, lil Auza'i, kepada Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i ini sinten yang meriwayatkan hadis juga. Jadi gurunya napa niku? Jadi Al-Auza'i itu ada di mana? Imam Al-Auza'i itu ada di setelahnya sahabat, setelahnya lagi. Di tingkatan yang jadi Rasul, terus kemudian napa niku? Sauban, terus kemudian ada perawi lagi, ada Imam Al-Auza'i, terus ada napa niku? Sulaiman, Al-Walid. Jadi terpotong antara napa niku ada di antara Al-Auza'i dan sahabat ini ada satu perawi, ngoten. Perawi yang kalau dari Nabi, sahabat, terus kemudian perawi, terus Imam Auza'i, Al-Walid. Jadi lek cara dari Nabi itu dia perawi yang sudah keempat, ngoten. Nah ini ditanyai oleh muridnya keempatnya. Ditanya oleh muridnya namanya Al-Walid. Bertanya, pripun pertanyaannya ini? Kaifal istighfaru, bagaimana istighfar itu? Ngoten. Monggo silakan. Nggih. Qala, dia berkata. Qala sinten yang berkata? Al-Auza'i, Imam Auza'i, beliau berkata, taqulu, kamu mengatakan, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Nah, disitulah munculnya Bapak Ibu dirahmati Allah lafadz astaghfirullah. Jadi astaghfirullahnya ini, lafadz astaghfirullah itu adalah penafsiran dari perawi hadis ini, namanya Imam Al-Auza'i. Ngoten. Namanya Imam Al-Auza'i. Makanya Bapak Ibu, okay, karena itu penafsiran dari Imam Al-Auza'i dan tidak ada penafsiran dari para sahabat. Padahal hadis ini yang meriwayatkan buat namanya Sauban, Ibunda Aisyah pun juga sama. Terus kemudian sahabat-sahabat yang lain banyak riwayatnya Bapak Ibu. Niku kok ternyata tidak menyebutkan napa niku tafsir dari istighfar wau. Maka jadi istighfar kan tadi kan Nabi itu beristighfar 3 kali kan gitu Pak G. Umum kan G. Terus ditafsirkan oleh Imam Auza'i. Nah, tafsirnya Imam Auza'i ini Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagian ulama menghukumi tafsir beliau nggih. Karena beliau ya perawi Pak nggih, perawi hadisnya walaupun jauh dari Nabi gitu. Maka
sebagian ulama menjadikan lafadz astaghfirullah itu batas maksimalnya. Batas maksimal dan minimal bisa dipahami. Berarti nggih setelah sholat nggih langsung astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini siapa contohnya yang berpendapat seperti ini? Contohnya kalau dari ulama napa niku kontemporer itu Syekh bin Baz. Syekh bin Baz beliau mengatakan ora usah ditambahi, wis astaghfirullah. Wah, ini kan tafsirnya Imam Al-Auza'i gitu. Karena beliau perawinya ya kemungkinan lebih tahu gitu. Cuman jumhur ulama mengatakan begini. Imam Al-Auza'i hanya menerangkan tapi tidak membatasinya. Maka lafadz astaghfirullah itu menjadi batas minimalnya. Minimal astaghfirullah gitu. Terus kemudian berarti pripun? Napa niku hadis yang umum tadi Bapak Ibu tetap dimaknai umum. Tetap dimaknai umum. Dari situ jumhur ulama membolehkan lafadz istighfar selain hanya astaghfirullah saja. Misalkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ngoten. Yang kedua ini biasa jenengan gitu. Jadi yang pertama kalau panjenengan ikut yang pertama berarti napa niku panjenengan mengikuti Imam Al-Auza'i menafsirkan ini. Cuman ketika panjenengan ikut yang kedua berarti panjenengan ikut ulama yang memahami hadis ini tetap secara umum. Dan Bapak Ibu lafadz yang biasa panjenengan baca itu ada bawahnya Pak Tri. Niki. Ada memang riwayatnya, ada setidaknya 2 riwayat Bapak Ibu, mungkin lebih. Hadisnya memang dhaif. Saya sebutkan hadisnya. Man istaghfara fi duburi kulli salatin, dari sahabat Al-Barra' bin Azib. Sahabat Al-Barra' bin Azib, barang siapa yang beristighfar di setiap napa niku akhir salat, selesai salat, siapa yang beristighfar setiap selesai sholat salah samarratin 3 kali faqala dan dia mengatakan astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, pakai lafaz itu ghufira lahu dzunubuhu, akan diampuni seluruh dosanya, wa in kana qad farra minaz zahfi, walaupun dia pernah lari dari pertempuran. Lari dari pertempuran itu kan dosa besar. Termasuk 7 dosa besar Bapak Ibu. Itu lari dari pertempuran. Ada juga nanti riba, ada terus kemudian zina, syirik dan lain sebagainya. Itu walaupun lari dari pertempuran kalau dibaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali Bapak Ibu, maka diampuni seluruh dosanya. Terus kemudian nggih, cuman hadis ini hadirin ada beberapa perawi yang dinilai la ba'sa bihi. Nah, ini nggih, kalau dalam ilmu jarh dan ta'dil apa meneh kuwi basane. Nggih. Jarh dan ta'dil itu ilmu pengkritikan perawi, ilmu pengkritikan perawi. Itu kalau lafadz nggih, jadi penilaian ada penilaian-penilaian ya. Penilaiannya Bapak Ibu, penilaian tertinggi itu nggih sikotun nggih a'dalun nas, ngoten-ngoten niku. Ini orang yang paling sikoh, yang paling adil, gitu itu Bapak Ibu, atau hafizun, gitu itu hadirin dirahmati Allah, tingkatan-tingkatan tinggi Pak. Ada yang hanya sikotun, terus kemudian ada la ba'sa bihi. La ba'sa bihi itu artinya ora popo, gitu loh Pak. La ba'sa bihi. Perawi iki piye? Ora popo. Nah, ora popo itu Bapak Ibu, sebagian menafsirkannya sebagai bentuk napa niku kritikan. Sebagian menafsirkannya bukan kritikan yang bisa menciderai keadilannya perawi, menciderai napa niku keutamaannya perawi, atau napa Pak, kategorinya perawi menjadi perawi yang meriwayatkan hadis sahih. Intinya Bapak Ibu lek cara dianu niku la ba'sa bihi niku ning tengah-tengah
antara iki sahih dan dhaif gitu loh Pak, di tengah-tengah. Itu hadirin yang pertama nggih, itu yang pertama. Jadi intinya ning tengah-tengah Pak. Sik durung cara timbangan Bapak Ibu niku dereng jungklit. Jungklit ning kanan, dereng jungklit ning kiri. Terus kemudian ada selanjutnya. Selanjutnya dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu nggih. Ini man qala ba'da salatil fajri salasa marrat, siapa yang mengatakan ini setelah salat fajar 3 kali, wa ba'da salatil asri salasa marrat, dan setelah asar juga. Kalau dari Mu'ad bin Jabal, dari riwayat ini Bapak Ibu, setelah subuh dan setelah asar. Kalau tadi kan setiap kali salat. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik, maka kufirat anhu dzunubuhu, akan dihapuskan dosa-dosanya, wa in kana misla zabadil bahri, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan Bapak Ibu. Ini hadis hadirin, ini juga hadis yang dinilai dhaif Bapak Ibu. Cuman hadirin dirahmati Allah, itu kan jadi 2 hadis itu dhaif. Lafalnya hadirin dirahmati Allah, itu ternyata ada yang sahih gitu. Niki setelahnya. Namun lafaz dan keutamaannya sahih. Saya baca panjenengan tirukan. Dari sahabat Zaid bin Harithah, bekas budaknya Nabi yang jadi anak angkat kesayangannya Nabi. Saya baca dan tirukan Bapak Ibu. Man qala, siapa yang berkata. Maksudnya berdoa. Astaghfirullahal azim, aku meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alladzi, zat yang la ilaha, tiada Tuhan illa, kecuali huwa, dia, al-hayyu, yang maha hidup, al-qayyum, yang maha berdiri. Maha berdiri sendiri, mboten butuh sinten-sinten, ngoten lho, al-qayyum itu. Wa atubu, dan aku bertaubat ilaihi, kepadanya. Jadi astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi gitu. Kalau ini sebutkan cuma sekali saja. Ghufira lahu, diampuni untuknya. Wa in kana, walaupun farra, lari, minaz zahfi, dari pertempuran. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan para ulama muhadis yang lain, hadisnya hadis yang sahih. Ngoten. Jadi ada penguatnya Bapak Ibu. Lafaz itu dan keutamaannya ada penguatnya. Kalau di 2 hadis yang pertama tadi dibaca setelah sholat. Kalau ini secara umum Bapak Ibu. Cuman sebagai penguat. Makanya Al-Imam Al-Buwaisiri mengomentari hadis ini dalam kitabnya Ithaful Khairah Al-Muhirrah. Beliau mengatakan lahu syahidun, ada saksinya gitu loh. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini artinya ini hadis Pak nggih sing kalih niku, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Katakanlah secara periwayatan Bapak Ibu niki hadis perawinya cedera Pak. Perawinya cedera sehingga dia dhaif, tapi dikuatkan Bapak Ibu. Ngoten. Dikuatkan maka bisa jadi menjadi hasan. Sebagian ulama menjadikan hadis ini hasan, tapi sebagian lain tetap menghukuminya dhaif. Jumhur ulama menghukuminya dhaif. Cuman jumhur mengatakan begini Bapak Ibu, walaupun ada yang tidak setuju. Hadis ini termasuk hadis fadailul amal. Napa fadailul amal? Keutamaan suatu amalan. Hadis ini kan termasuk membahas tentang keutamaan suatu amalan. Amalannya apa Bapak Ibu? Ya istighfar dengan lafaz astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik setelah sholat, kan ngoten. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, yang pertama dia termasuk napa niku hadis yang menyampaikan tentang yang isinya itu tentang keutamaan suatu amalan, lajeng dilandasi dengan asas yang sahih yang tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang sahih tadi Bapak Ibu. Karena dilandasi dengan asas yang sahih,
Bapak Ibu dirahmati Allah, maka bisa dipakai. Wallahu a'lam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, artinya astagfirullah saja itu juga lek coro absolut bener niku mboten mesti, karena itu tafsirnya dari Imam Al-Auza'i, bukan tafsir langsung dari para sahabat tentang yang lebih tahu kan tentang perbuatan Nabi. Terus kemudian panjenengan memakai istighfar yang panjang, ngoten, atau memakai lafadz istighfar yang lain, Bapak Ibu, maka juga tidak disalahkan. Clear? Clear nggih? Wis niku wow. Pokoke intine nggih, sing di-save tidak salahkan. Sing astagfirullah saja nggih sah, astagfirullahaladzim sampai wa atubu ilaih nggih sah. Atau panjenengan misalkan napa niku nggih pakai sayyidul istighfar nggih monggo gitu. Jadi memang anjurannya Bapak Ibu ya tadi yang ada periwayatnya walaupun dhaif, astagfirullah saja dan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Makanya yang biasa dipakai oleh kaum muslimin lek ndak satu ya dua. Nggih napa mboten? Nggih. Leres. Baik, niku nggih. Lajeng Bapak Ibu dirahmati Allah, sebagaimana janji saya kemarin sebelum melanjutkan pembahasan kita hadis 46, masuk ke halaman 1 Pak Tri. Halaman pertama. Lagi. Nah, tentang mengeraskan zikir Bapak Ibu, mengeraskan zikir setelah sholat. Sebelum saya lanjutkan membahas tentang mengeraskan zikir, ada yang ditanyakan tentang istighfar tadi? Wonten? Wonten? Oh, wonten nggih, monggo Pak Pandi. Pandi. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kok enggak tahu saya paling. Oke. Mungkin nanti pembahasan tentang istighfar secara umum. Sebenarnya istighfar tuh mang yo kuatah Pak nggih. Mang yo kathah mungkin karena yo kita sing anu Bapak Ibu. Sing wis pokoknya diamalne ngono ae terus malah landasan-landasannya kadang kita tidak begitu hafal. Kalau astaghfirullahalazim setelah sebelum bangun tidur itu ada sebelum tidur itu ada. Tapi kalau setelah bangun tidur wallahu alam. Nanti jadi PR kuwi. Walaupun ndak enek kaitane gak apa-apa. Zikir pagi dan petang. Ya. Nggih, ngoten nggih. Zikir pagi dan petang saya dul istighfar itu aja malahan. Gitu nggih. Baik. Nggih lek mboten ngertos kula nggih sanjang mboten ngertos. Tawur dosa mungkin. Nggih, Bapak Ibu. Baik, niku nggih kaitannya dengan ini istighfar kita. Istighfar setelah salat pripun? Cukup? Oke, lanjut sekarang. Mengeraskan zikir setelah salat Bapak Ibu. Saya baca jenengan tirukan. Anna bahwasanya Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma nggih. Akhbarahu mengabarinya siapa ya? Mengabarinya niki perawi setelah yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari kalangan tabi'in. Anna bahwasanya raf'as sauti meninggikan suara bidzikri dengan zikir hina tatkala yansarifun nasu manusia selesai minal maktubati dari sholat maktubah. Napa sholat maktubah itu?
Salat wajib. Maktubah itu artinya yang diwajibkan, yang ditetapkan, ngoten. Karena hal itu ala ahdin Nabi, ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan berkatalah Ibnu Abbasin. Jadi Ibnu Abbas beliau berkata seperti ini, Pak. Kuntu, dulu aku, a'lamu, mengetahui, idzan sarafu, apabila mereka selesai, bidzalika, dengan hal itu. Idza, apabila, sami'tuhu, aku mendengarnya. Oke, jadi Ibnu Abbas mengatakan, dulu saya bisa tahu, Pak, orang-orang itu pada selesai atau belum, itu karena suara kerasnya mereka, bidzalika, ngoten lho. Karena suara kerasnya mereka ketika berzikir, gitu. Atau nanti dalam riwayat lain, hadirin, lupa saya sepilkan ini sing rada jelas Bapak Ibu, kita tidak mengetahui, kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan kita tidak mengetahui selesainya orang-orang dari sholat illa bit takbir, kecuali dengan takbir, suara takbirnya. Jadi tanda kalau para sahabat selesai sholat itu Bapak Ibu banter, ngoten lho, ada suara takbirnya, Allahu Akbar, ngoten Bapak Ibu. Allahu Akbar. Artinya apa, hadirin dirahmati Allah? Artinya Bapak Ibu, meninggikan suara ketika berzikir itu terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya ketika beliau di Madinah. Ngoten. Di Madinah mboten namung teng Mekah, Pak. Di Madinah berarti sudah napa niku sudah mendekati kematian beliau Bapak Ibu, masa-masa Madinah. Nah, ini hadirin dirahmati Allah. Dari sini para ulama kemudian terbagi menjadi dua pendapat berkaitan dengan zikir keras, Pak. Yang pertama yang perlu kita camkan dulu Bapak Ibu, zikir banter itu sudah terjadi di masa Nabi. Ini loh hadisnya, riwayatnya siapa? Bukhari Muslim Bapak Ibu. Ini Ibnu Abbas, ini kesaksiannya Ibnu Abbas, ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Sudah terjadi. Jadi zikirnya nggih banter, ngoten lho. Ini Bapak Ibu beda bab nggih, berzikir keras dengan berzikir bareng-bareng. Beda bab Bapak Ibu. Nggih. No bedanya, Pak? Nggih. Ya sendiri-sendiri. Tapi ketika Nabi Bapak Ibu nggih, ini nggih, kita bisa bayangkan Bapak Ibu. Nabi beliau zikir keras. Kira-kira niki zikire para sahabat iki koyo melok-melok Nabi napa mboten Bapak Ibu? Hah? Kalau sampai nih Pak nggih, ini teng dusun Bapak Ibu nggih, teng dusun mikrofonnya sudah mati Bapak Ibu. Dari luar Ibnu Abbas itu sampai krungu zikirnya orang-orang yang sholat di situ, para sahabat yang sholat di situ. Ini kira-kira Bapak Ibu ceblang-ceblung napa astagfirullah, astagfirullah. Nabi pun napa astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu bareng-bareng napa mriki Allahumma antas salam sinah astagfirullah. Pripun Bapak Ibu? Nggih. Ya otomatis kan secara tidak langsung bareng-bareng. Jadi terus perbedaannya gimana? Perbedaannya itu begini loh Pak. Yang dimaksud para ulama zikir bareng itu begini. Ada komando dari imamnya, misalkan istighfiru gitu nggih. Beristighfarlah. Terus sareng-sareng astagfirullah. Astagfirullah. Tapi kalau imamnya zikir gitu aja Bapak Ibu, zikir keras nggih. Imam zikir keras. Terus kemudian secara tidak langsung makmum ki yo melok zikir imam Bapak Ibu, maka itu tidak terhitung bareng-bareng. Bisa dimanai? Bisa di anu nggih. Jadi ada komandonya. Gitu. Ada komandonya Bapak Ibu. Kalau ada komandonya maka termasuk memang hampir sama Pak. Podo-podo meninggikan suaranya dan napa niku karena di zaman itu yo karena tinggi suaranya sampai terdengar di luar Bapak Ibu nggih. Dan itu yo berarti banter tenan loh Bapak Ibu. Gini apa ten? Selain banter tenan ki yo berarti sahabat iki masjidnya full Pak.
Nggih. Nggih. Masjidnya full Bapak Ibu. Ndak mungkin lek mek sak soft tok ngoten mboten mungkin suaranya sampai banter. Masjidnya full banter ngoten Bapak Ibu. Rasulullah beliau membaca zikir ya para sahabat juga membaca zikir banter sampai di luar napa niku kedengeran ngoten lho. Nggih kados gambarannya Bapak Ibu seperti salat Id ngoten nika le. Syekh Musa salat Id ngoten nika, mikrofonnya mati, tapi kan sudah Allahu Akbar dari agak jauh dikit gitu Allahu Akbar Allahu Akbar. Nggih napa mboten? Nggih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, begitu pula dalam masalah sebenarnya Bapak Ibu nggih. Zikir itu juga sebenarnya masuk juga sama Pak nggih dengan tadi takbir itu Bapak Ibu. Takbir itu ya dhewe. Nggih, takbir iki jadi dhewe Bapak Ibu, tapi nggih ya jadi satu suara akhirnya. Allahu Akbar, la ilaha illallah dan sebagainya. Baik. Jadi hadirin dirahmati Allah, sekali lagi yang perlu kita camkan, zikir keras itu terjadi di masa Nabi Bapak Ibu. Cuman ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama dalam madhab Hambali, dalam madhab Hanafi itu mengatakan zikir keras itu diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Nanti dalam madhab Syafi'i, madhabnya Imam Malik, madhabnya jumhur ulama mengatakan zikir keras itu tidak perlu. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Pripun? Wala tukhafid biha wabtaghi baina dzalika sabila. Wala tajhar bi sholatika, ojo mengeraskan salatmu, wala tukhafid biha, dan jangan terlalu merendahkan, menyembunyikan suaranya, wabtaghi baina dzalika sabila, tapi di rata-rata saja. Ini Bapak Ibu nggih, ini juga perlu kita pahami. Ojo banter-banter, astagfirullah, ngoten Pak nggih. Allahu Akbar, bunga-bunga. Terus ojo liri banget berarti mboten maos, kaya ora maos ngoten, dibatin tok. Tapi ada di pertengahan. Ora tek banter, ya ora tek astagfirullah. Ngoten Bapak Ibu. Gitu. Ini hadirin, jadi pendapatnya jumhur ulama berdasarkan ayat itu Pak, pertengahan itu bukan tidak napa niku tidak kedengeran Pak nggih, bukan tidak sama sekali dibatin mboten, tapi ada lafaznya. Ngoten. Cuman Bapak Ibu nggih, tadi sebagian ulama mengatakan yo pokoknya lek ganggu wong salat yo gak oleh panggahan. Ning sampinge nek wong salat barang kok, tetapi dibantah. Ada bantah-bantahan itu Bapak Ibu, bantah-bantahan di antara para ulama berkaitan dengan zikir keras. Tapi yang perlu kita camkan Bapak Ibu, apapun yang jadi kecondongan hati kita, biasanya jenengan zikir lirih ngoten mawon mboten napa-napa. Sing keras ya monggo silahkan ndak apa-apa juga. Yang jadi napa niku, yang jadi yang perlu kita tetapkan dalam hati kita Bapak Ibu, supaya napa niku tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain, kita sama-sama saling faham dulu. Kula jenengan yang biasa dikirim mboten banter niku kita harus paham bahwasanya zikir banter itu terjadi di masa Nabi. Gitu. Ya Gur, napa niku mungkin yang agak aneh itu Bapak Ibu nggih, sing agak aneh itu kalau Imam Syafi'i mengatakan gak oleh zikir banter. Tapi kalau di Indonesia madhab Syafi'i malah justru banter. Nggih. Kalau napa niku madhab Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad, Bapak Ibu nggih, Imam Ahmad itu Bapak Ibu yang biasa orang Saudi nggih. Jadi Saudi itu madhabnya Hambali. Imam Ahmad tuh beliau zikir sing banter, tapi Bapak Ibu ya lek ning Indonesia di Saudi zikire liri. Ngoten Pak. Ya kur beda ambek imame Bapak Ibu nggih. Beda ambek imam madhabe. Wis ndak apa-apa hadirin, enggak apa-apa. Jadi itu nggih, sehingga kita ndak napa niku mbok jenengan tidak menyalahkan juga orang-orang. Oh, seperti ini toh. Jenengan tingali misalkan iki kok istighfare kok ora astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kok enak istighfar liyane. Oh, berarti dia memahami hadisnya secara umum, dipahami tetap umum,
berarti mengindahkan tidak mengindahkan penafsirannya Imam Al-Auza'i. Wis gitu aja, Pak. Melek nggih, sampun nggih? Nggih, jelas semua nggih? Nggih. Baik, itu Bapak Ibu dirahmatillah tentang zikir banter. Pun monggo. Ada yang mau ditanyakan barangkali? Nggih. Itu ada dasarnya apa tidak, Ustaz? Al-Fatihah setelah sholat. Iya. Zikirnya begitu setelah saya salam, karena saya sering mengikuti imam yang seperti itu, langsung Al-Fatihah gitu. Oke. Al-Fatihah enten mboten. Al-Fatihah saya belum dapat ya Al-Fatihah. Dereng angsal kula. Oke. Kalau napa niku setahu kami nggih, pertama kali yang dibaca ya ini istighfar. Terus kemudian Allahumma antas salam. Setelah Allahumma antas salam napa Bapak Ibu? Ini kan berdasarkan kesaksiannya Bunda Aisyah kan nggih. Bunda Aisyah mengatakan Nabi itu beliau ndak akan mengo kecuali napa niku beliau akan napa niku menghadap kiblat hanya sekitar bacaan Allahumma antas salam saja kan begitu. Berarti kan Allahumma antas salam termasuk bacaan sing awal. Bahkan sebagian ulama menjadikan Allahumma antas salam itu pertama kali. Jadi bukan astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian mengok le imam, mengok nggih, munyer terus astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa 3 kali. Ngoten. Jadi itu alam kalau napa niku yang lain saya belum dapat. Terus ada lagi nanti Bapak Ibu insya Allah kita bahas juga tentang surah An-Nas, terus kemudian surah Al-Falaq, gitu. Terus kemudian ayat kursi. Nah, itu nanti kita bahas ketika sampai hadisnya ayat kursi setelah sholat. Ngoten. Gitu nggih? Baik. Itu Bapak Ibu. Lajeng hadirin yang dirahmati Allah, kembali ke materi Bulughul Maram, Pak Tri. Kita kembali ke materi Bulughul Maram, Bapak Ibu dirahmati Allah. Zikir-zikir setelah sholat. Okay. Kalau di niki hadis yang coba dibuka Pak Tri, hadis yang ke berapa nih? 43 kan salah. Ini apa? Sebelumnya lagi. Nah, hadis yang ke-42 Bapak Ibu, 42 itu Imam Ibnu Hajar beliau sudah membahas tentang salam. Nabi itu beliau kalau salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ini kan di sini di hadis yang ke-42. Terus ini kan salam sudah toh. Terus hadis yang ke-43 Pak Tri. 43. Hadis 43 dibahas oleh Imam Ibnu Hajar, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Gitu. Itu Pak nggih. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah, diletakkan bahkan sebelum istighfar dan sebelum Allahumma antas salam. Nah, urutan zikir-zikir itu Bapak Ibu itu juga masalah khilafiyah. Beliau napa niku mengisyaratkan di sini la ilaha illallah duluan. Jadi ada Pak,
setelah salam Bapak Ibu la ilaha illallah dulu. La ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ilaha illallah dulu. Wahdahu la syarika lahul mulku walhamdu ala kulli syai'in qadir. Tapi ada tambahannya yang panjang itu loh. Ada la ilaha illallah 10 kali. Gitu. Pripun Bapak Ibu? Lagi. Hah? Enggak, mboten hafal. La ilaha illallah yang 10 kali. Jenengan lek napa niku anune duwa apa nggih? Waktunya panjang Bapak Ibu, jenengan kalau punya waktu panjang diwaca kabeh ngoten niku. Enten la ilaha illallah yang ini yang diriwayatkan Imam Ibnu Hajar ini ada tahlil yang lain Bapak Ibu, yang 10 kali itu. Ini hadirin, mriki kula mboten biasane mau sing 10 kali niku Bapak Ibu. Terus napa sing diwaos? Allahumma istighfar, Allahumma salam, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, terus napa niku ayat kursi pun biasanya kula niku. Ya lintune Bapak Ibu dirahmati Allah jangan dikumpliti mboten napa-napa. Nanti insyaallah kita bahas. Nggih. Baik. Lah ini Pak nggih, Bapak Ibu, urutan-urutan itu Pak, urutan-urutan itu jadi khilafiyah di antara para ulama, tapi jumhur mengatakan tadi berdasarkan hadis-hadis yang ada itu yo istighfar nomor 1, terus nomor 2 Allahumma antas salam, gitu Pak. Terus ketiga napa? Lah ini ketiga ini Bapak Ibu. Biasanya ketiga napa? Tasbih. Nah, ini hadirin dirahmati Allah, ketiga ini tasbih sih apa tahlil sih? Kan ngaten Pak. Ini urutannya Bapak Ibu keterangan mboten wonten gitu. Keterangan tidak ada. Begitu pula dari napa niku para sahabat, dari para tabiin nggih mboten wonten. Akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah, jadilah ranah ijtihad. Para ulama, jumhur ulama mengatakan tahlil harus didahulukan. Kenapa? Karena itu lafadz yang paling agung daripada lafadz yang lain. Makanya doanya Nabi Yunus nggih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, gitu. La ilaha illa anta subhanaka, la ilaha illallah dulu baru subhanallah. Subhanallah. Nah, itulah hadirin dirahmati Allah, jumhur ulama menjadikan tahlil yang niki hadis 43 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir, tambahi Allahumma la mani alima a'tait wa la muti alima mana'ta wala yang fauzal jadi mingkal jad niku. Atau la ilaha illallah yang ada yuhyi wa yumit itu Bapak Ibu dijadikan yang pertama sebelum tasbih. La ilaha illallah 10 kali, terus kemudian tasbih. Tasbihnya Bapak Ibu diriwayatkan di hadis yang ke-46. 46 Pak Tri. Gitu, silakan. Sudah? Sampun. Oke, 46. Saya baca panjenengan tirukan Bapak Ibu. Sekarang mang merit tirukan, enggak apa-apa. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, an Rasulillahi, dari Rasulullah, qala, beliau bersabda, man barang siapa sabbahallah, mensucikan Allah, dubura kulli salatin, setelah salat, setelah setiap kali salat gitu guys, setiap kali salat, salasan wa salasina, 33 kali, wa hamidallah, dan memuji Allah, salasan wa salasina, 33 kali, wa kabbarallah, dan mengagungkan Allah, salasan wa salasina, 33 kali. Fatilka, maka itu, tis'un wa tis'una, 99.
Tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Kan ngoten nggih? Wa qala, dan dia berdoa tamamal mi'ati, yang ke 100 kalinya. Nggih. Jangkepane Bapak Ibu gitu nggih. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat, akan diampuni, khotoyahu, dosa-dosanya, walaupun, jadi walau itu ya walaupun Pak, kanat adalah, maksudnya dosa itu gitu, misla, semisal, zabadil bahri, buih di lautan. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain yang bawah itu, annat takbir, bahwasanya takbir, maka arba'un wa salasuna, 34. Nah, niki Bapak Ibu nggih. Tadi sudah tahlil Pak. Setelah tahlil, tasbih. Tasbihnya kalau di hadis ini 33. Tahmidnya juga 33. Takbirnya 33 atau 34 gitu Bapak Ibu. Di sini juga tidak disebutkan Bapak Ibu nggih, lafaz tasbih pripun, tahmid pripun, takbir pripun. Artinya umum gitu, Pak. Tasbihnya umum. Nah, hadisnya, karena hadisnya umum Bapak Ibu, maka para ulama pun juga berbeda pendapat. Sebagian wis yo mencukupkan dengan subhanallah wae, ora usah ditambahi. Sebagian yo bolehlah subhanallah sing liyane. Subhanallahil adzim, pripun? Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, ini sekalian jangkep nih. Wong subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim kuwi keutamaane gede. Napa keutamanya? Napa? Oke, memberatkan timbangan, Bapak Ibu. Ini subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim, dua ucapan yang begitu dicintai oleh Ar-Rahman kan nggih, dicintai oleh Allah dan memberatkan timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim. Ugi yo gak apa-apa gitu. Jadi ada dua versi di antara para ulama, dan Bapak Ibu dirahmati Allah, mergo padha-padha gaene keterangane Bapak Ibu nggih, dua-duanya kita sahkan. Ngono ae Pak nggih. Lah wong padha-padha mboten keterangane Bapak Ibu. Kan gitu Pak nggih. Kayak lafate umum. Nabi tasbih piye gak dijelas nih. Pokoknya tasbih. Tasbihnya 33 kali. Gitu Bapak Ibu. Jadi nggih, ya mencukupkan dengan subhanallah wis monggo. Subhanallah bihamdi, subhanallahil adzim wis monggo. Enggak apa-apa. Baik. Terus kemudian napa niku ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ini jelas lafadznya kan cetha niki Bapak Ibu nggih. Lafadznya cetha Bapak Ibu. Mboten tahlil gitu aja kan enggak, tapi kalau tahlil saja ya la ilaha illallah itu aja cukup. Tapi ini enggak, la ilaha illallah ada tambahannya. 33 atau 34 yang takbir plus tahlil itu tadi. Terus Bapak Ibu, kalau saya pas repot gimana? 10 kali minimal. Nggih, kan ada Pak nggih. Satu keutamaannya itu 10 kali Bapak Ibu, nanti dalam riwayat Bukhari Muslim, niku cuma 10 kali Pak. La ilaha illallah, subhanallah, 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 sudah 10. Iki repot-repotnya kisah repot-repotnya. Terus nggih Bapak Ibu nggih. Jadi hadirin, zikir itu tidak terputus dengan berdiri. Nggih Pak. Sekali lagi, zikir tidak terputus dengan berdiri. Jenengan repot Bapak Ibu nggih. Terus habis salam menyat langsung nggih, langsung menyat, bubaran ngoten. Terus jenengan zikir setelah itu, maka ya terhitung zikir juga Pak setelah sholat. Walaupun panjenengan tidak mendapat keutamaan duduk di tempat sholat yang nanti didoakan oleh para malaikat.
Pokoknya ini kan doanya napa niku kata-kata Nabi kan ada keutamaannya Pak nggih. Kalau panjenengan duduk dulu, keutamaannya banyak. Tapi panjenengan bubaran Bapak Ibu kok zikir. Zikir setelah sholat panjenengan bubaran ngoten langsung pergi habis asar gitu nggih kan boten enten badiah toh. Nggih. Nah itu Bapak Ibu jenengan langsung tindak teng pundi terus panjenengan mungkin karena di jalan Pak nggih. Terus panjenengan zikir Bapak Ibu setelah sholat itu maka juga terhitung zikir setelah sholat. Jadi sekali lagi zikir tidak terputus dengan berdiri gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmatan boten terputus dengan berdiri dan tidak ada aturan langsung dari Nabi, dari para sahabat, dari para ulama Bapak Ibu kudu lingguh boten. Pokoknya setelah sholat kan hadis-hadisnya jelas setelah sholat, mau setelah sholat kondisinya berdiri, mau setelah sholat panjenengan kondisinya duduk, setelah sholat kok terus ngelekar, wis monggo jenengan ada kalau buatan lenggah napa niku selagi tidak beranjak panjenengan dapat keutamaan lebih, sudah beranjak ada keutamaan yang sudah hilang. Tapi zikirnya jenengan kerjakan tetap panjenengan dapatkan keutamaan dari zikir tersebut Bapak Ibu. Begitu nggih? 10 kali ada, 25 kali ada, ngoten. Terus 33 taib. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Makaten mungkin yang bisa kita bahas di pertemuan kali ini insya Allah akan disambung di pertemuan yang akan datang. Ada yang mau ditanyakan? Bu Ibu? Cukup? Oke. Bahkan itu ada yang 11, 11, 11. 10, 11. Ada yang 25. Enten niku riwayat-riwayatnya. Jadi Bapak Ibu minimal niku sedoso. Sak repot-repotin jenengan minimal sedoso. Makaten kurang lebihnya mohon maaf. Keutamanya napa? Kalau panjenengan menjaga minimal 10 kali tasbih tahmid takbir terus nggih niku tasbih tahmid takbir terus 33 kali 3-3-nya itu sebelum tidur. Dua amalan itu kalau panjenengan jaga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin mlebu surga. Cuman biasanya setan kuwi lek wis bar salat digawe lali. Ameh tilem tiktokan bablas. Gak sida zikir. Nggih. Di TikTok zikir nggih. Astagfirullah tapi ndelok karo ndelok nggih. Kalau ningali astagfirullah ngoten nggih. Ya, baik makaten kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.